Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya sahabat dakwah Islami. Berikut kisah jenaka sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nuaiman bin Khamar. Semoga kita diberikan kesehatan walafiat dan kemurahan rezeki dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk. Oke sahabat dakwah Islami, berikut kisah jenaka Nuaiman bin Amr. Nuaiman bin Amr Arafah adalah sahabat Nabi Muhammad yang memiliki keunikan tersendiri. Sering sekali Rasulullah itu tertawa karena ulah dan jebakan Nuaiman. Meskipun dahulunya Nuaiman gemar mabuk, namun kecintaannya pada Rasulullah sangatlah besar sekali. Hal inilah yang banyak sahabat yang iri atas begitu dekatnya mereka berdua. Sebenarnya banyak sekali kisah dan cerita lucu Nuaiman selama hidup. Berikut adalah kisah Nuaiman bersama kakek buta Makhramah bin Naufal hingga kencing di masjidnya Rasulullah yang sangat lucu dan gokil sekali. Pada suatu ketika Nuaiman sedang galau dan kesepian. Tiba-tiba dari kejauhan nampak seorang pria tua bertongkat yang kelihatannya kebingungan. Pria itu tampak mondar-mandir mencari sesuatu. Ternyata kakek itu adalah Makhramah bin Naufal yang telah berusia 115 tahun. Dia adalah orang buta. Karena merasa risih melihatnya, maka Nuaiman memanggil orang itu, "Hei buta, hei buta, mendekatlah, kemari sini." Kemudian si buta mendekat ke sumber suara. Setelah mendekat, kemudian Nuaiman bertanya, "Kau itu kenapa sih mondar-mandir bikin sumpek orang saja?" Kemudian si buta menjawab, "Aku sebenarnya bingung mau mencari toilet. Aku sudah kebelet pingin kencing tapi tidak ketemu-temu tempatnya. Biasanya saya bersama anak saya, tetapi dia sedang pergi ke pasar, makanya saya tidak tahu. Saya sudah kebelet, ndak kuat nahannya," kata si tua. Nuaiman lalu berkata, Oh, cari toilet. Ngomong dong dari tadi." Kemudian Nuaiman memegang tangan si buta dan menuntunnya ke sebuah tempat. Saat itu mulailah timbul rasa Nuaiman menjahili orang buta itu. Dan ternyata benar, Nuaiman bukannya membawa si buta ke toilet, tetapi malah membawanya menuju ke masjid Rasulullah SAW. Padahal masjid itu zaman dahulu tidak ada toiletnya. Setelah sampai, Nuaiman kemudian membawa si buta masuk ke dalam masjid. Si buta merasa yakin bahwa yang membawanya adalah orang baik. Kemudian Nuaiman meletakkan si buta di dekat mihrab masjid dan berkata dengan penuh kepercayaan, "Kita sudah sampai, silahkan kamu mau ngapain aja terserah." Si buta lalu berkata, "Apakah di sini aman dan tidak ada orang?" Nuaiman menjawab, "Aman, lakukanlah keperluanmu." Seketika itu Nuaiman mulai pergi meninggalkan si buta dan menghilang entah kemana. Sedangkan si buta lalu mulai membuang hajat yang sudah lama diempetnya. Empet-empetnya. Si buta kemudian membuka celana dan kencing seketika di masjid itu dengan leganya. Tanpa disangka, ternyata di dalam masjid itu terdapat para sahabat Nabi dan tabi'in yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Sontak situasi menjadi geger dan memanas. Para jamaah sholat yang
melirik aksi konyol, orang itu sontak mempercepat sholatnya. Setelah selesai sholat, mereka mendekati pria itu dan hendak memukulnya. Tetapi setelah diinterogasi ternyata orang itu buta. Beraninya dikencing sembarangan di tempat ibadah. Padahal masjid adalah tempat ibadah yang senantiasa dijaga kesuciannya. Selidik terus selidik, ternyata kakek tua ini dijebak dan dipermainkan si Nuaiman. Setelah si buta mengetahui bahwa yang membuat dia malu dan sial adalah Nuaiman, maka dia berjanji akan mencari Nuaiman dan memukuli dia dengan tongkatnya. Si buta lalu berkata, "Saya bernazar, saya tidak akan keluar dari kota Madinah sebelum saya berhasil menemukan Nuaiman dan memukulnya dengan tongkat saya." Aksi Nuaiman ini sungguh membuat si buta marah dan jengkel, sebab dia dipermalukan dan menjadi tontonan para jamaah yang sholat di masjid itu. Sejak saat itu si buta mulai pergi mencari Nuaiman di berbagai sudut kota. Dia bertanya ke sana kemari kepada setiap orang yang ia jumpai. "Tahukah kamu di mana Nuaiman berada?" tanya si buta. Mereka menjawab, kalau Nuaiman dicari tidak akan ketemu, karena si kakek buta itu capek mencari Nuaiman kemana-mana, tidak ketemu. Akhirnya beliau beristirahat. Tidak lama kemudian Nuaiman muncul datang dan menghampiri si kakek buta itu. "Hei buta, kamu kenapa?" tanya Nuaiman. "Saya lagi galau mencari Nuaiman, tidak ketemu. Ingin rasanya memukulnya," jawab si buta. Nuaiman pun lalu beraksi dan berkata, "Oh, kamu cari Nuaiman? Sini aku hantar kamu kepadanya." Kemudian Nuaiman memegang dan menghantarkan si buta ke masjid lagi. Setelah masuk masjid, ada para sahabat yang sedang sholat. Nuaiman lalu berkata sambil menyodor-nyodorkan tongkatnya, "Nah, itu dia Nuaiman. Habis nipu kamu, dia pura-pura sholat." Kemudian Nuaiman berlahan pergi meninggalkannya. Tidak berpikir panjang, si kakek buta itu lantas mengangkat tongkat dan memukul orang yang sedang sholat itu sekeras-kerasnya. Seketika itu orang-orang yang melihatnya berteriak, "Hai, ada musuh yang mau membunuh Amirul Mukminin." Ternyata yang dipukul si buta adalah Khalifah Utsman bin Affan. Dia gemetar karena tidak tahu kalau yang dipukulnya adalah sang Amirul Mukminin. Ternyata setelah diselidiki, ternyata ini ulah si Nuaiman lagi. Si kakek buta itu sangat malu, jengkel dan marah sekali. Dia berjanji mulai saat itu juga dia enggan lagi mempercayai manusia siapapun. Subhanallah. Meskipun begitu, para sahabat memberi masukan agar tidak usah mengganggu Nuaiman, karena dia adalah orang yang sangat dekat dan dicintai Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah sedikit kisah Nuaiman ketika menjahili kakek buta yang sungguh lucu. Semoga kita bisa meneladani sisi baiknya Nuaiman bin Amr Arafah ini. Karena begitu besarnya rasa cinta beliau kepada Rasulullah SAW, hingga sang Rasul selalu tertawa ketika melihat si Nuaiman lucu ini. Namun untuk sisi negatifnya hendaknya jangan ditiru, karena derajat kita jelaslah berbeda dengan mereka para sahabat Rasulullah dahulu. Semoga cerita sahabat ini bisa bermanfaat untuk sahabat dakwah Islami dan dijadikan motivasi untuk kebaikannya, dan dipahami dan dimengerti cerita ini bahwa ini berada di zaman Rasulullah, bukan di zaman yang saat ini. Kalau di zaman saat ini kita seperti Nuaiman,
bakal kita dihancurin oleh masyarakat setempat. Oke, wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.